Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabatku terindah sekalian, berbahagia rasanya kita bisa tayang kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah kita semua akan selalu diberikan kesehatan, akan selalu diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan beribadah, kenikmatan beriman serta bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabatku semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki, diharmoniskan kehidupan rumah tangganya, diharmoniskan kehidupan bersosial bermasyarakat di lingkungannya, dan insya Allah akan selalu menjadi panutan bagi keluarganya, bagi masyarakat di sekitarnya, dan insya Allah akan nanti di yaumil qiyamah akan menjadi ahli surga bersama-sama umat Rasulullah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak tanggal 3 Juli 2021 ini, Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali memasuki masa yang atau saat-saat yang mencekam, di mana pemberlakuan PPKM darurat telah dilaksanakan dengan segala pertimbangan dan dengan segala skenario yang akan dilaksanakannya. Di sini melalui video channel terindah ini saya akan mencoba mengulas berita yang dilansir oleh tribunnews.com pada hari ini tanggal 6 bulan Juli 2021, mana hari ini adalah hari ketiga pemberlakuan PPKM. Akan tetapi saya mengharap kepada sahabat terindah sekalian yang belum subscribe di channel ini, saya mohon subscribe-nya. Semoga subscribe yang Anda semua lakukan akan membawa keberkahan, tidak hanya untuk saya dan keluarga saya saja, akan tetapi juga semoga untuk keberkahan kepada Anda semua yang telah menonton, juga yang telah subscribe di channel terindah ini. Oke, persilakan untuk subscribe. Oke, alhamdulillah, terima kasih para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk subscribe channel terindah ini. Oke. Di sini saya akan coba beberkan apa yang disampaikan dari tribunnews.com, yaitu dengan judul besar, Luhut beberkan skenario yang disiapkan pemerintah jika COVID-19 terus memburuk. Sebagaimana yang kita lihat di berita media-media sosial ataupun di media mainstream, TV-TV nasional lainnya, ini memang cukup mengkhawatirkan perkembangan atau pemburukan COVID-19 dengan varian terbarunya, yaitu Delta India ini. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang juga merupakan penanggung jawab pelaksanaan atau komando PPKM darurat, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air ini. Kita sebagai masyarakat telah menyaksikan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya juga oleh masyarakat serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya yang juga turut berpartisipasi dalam penanggulangannya itu melalui media-media elektronik yang tersebar di seantero negeri ini. Pemerintah menyiapkan skenario terburuk laju penularan COVID-19 ini. Di antaranya yaitu dengan cara menyusun langkah penanganan apabila kasus COVID-19 menyentuh angka 40.000,
atau 50.000 per harinya yang dinyatakan positif. Karena tidak menutup kemungkinan laju penularan kasus bisa menyentuh angka tersebut per harinya, kata Luhut Binsar Panjaitan. Seperti kita lihat juga di TV-TV nasional kita, media mainstream yang telah memaparkan bahwa dari hari ke hari korban berjatuhan, baik korban yang berjatuhan secara langsung meninggal dunia ataupun yang dibawa ke rumah sakit, dan daya tampung rumah sakit yang semakin berkurang, dan juga persediaan oksigen yang juga semakin berkurang karena semakin bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Untuk itu kita sama-sama mewaspadai sebagai warga masyarakat. Mari kita juga turut membantu setidak-tidaknya kita menanggulangi diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari penularan COVID-19 ini. Untuk diketahui bahwa laju penularan COVID-19 telah menyentuh angka tertinggi hampir 30.000 atau tepatnya 29.745 kasus pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 kemarin. PKM telah membuat skenario bagaimana kalau kasusnya 40.000 per hari. Jadi kita sudah hitung worst case skenario lebih dari 40.000, kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Selasa 6 Juli 2021 atau tepatnya pada hari ini. Jadi pemerintah telah mempersiapkan seandainya kasus COVID-19 ini menyentuh 40.000 per harinya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario terbaik yang dimilikinya. Skenario penanganan bila COVID-19 memburuk tersebut diantaranya yakni pasokan oksigen yang maksimal, ketersediaan obat-obat yang juga maksimal, serta ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19. Ya, seperti kita ketahui juga di berita-berita media mainstream lainnya bahwa kekurangan oksigen telah menjadi salah satu ancaman yang semakin mempercepat tingkat kematian daripada pasien COVID tersebut. Tayangan-tayangan yang ada dalam media-media mainstream itu bisa menjadi patokan bagi kita bahwa COVID-19 itu tidak bisa dianggap remeh. Saya khususnya melalui channel terindah ini memberikan pesan kepada kita semua untuk tetap waspada. Jangan sampai kita baru percaya ketika kita yang menjadi korban. Kita yakinlah bahwa apa yang terjadi saat ini pandemi itu benar-benar suatu hal yang nyata. Kalaupun ada rekayasa itu bukan suatu hal yang sangat krusial. Yang sangat krusial adalah kita selalu sehat. Jadi semua kekuatan saya kira kita kerahkan. Jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasinya. Ya, kita harus optimis bahwa kita semua yakin bahwa COVID-19 bisa berlalu dari negeri kita yang tercinta ini. Bahwa saat ini kita sedang dilanda dan memerlukan integritas seluruh warga negara untuk saling mendukung program pemerintah memerangi COVID-19 yang setelah akhir-akhir ini semakin menggila keberadaannya. Dan jaga hidup sehat selalu. Jangan sampai kita menjadi korban, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Segala isu yang negatif bahwa COVID-19 itu merupakan suatu rekayasa politik tingkat tinggi boleh disimpan di kepala kita. Dan yang perlu kita hadapi adalah kita berusaha untuk sehat selalu, berusaha untuk istiqomah sehingga beribadah kita bisa tetap terlaksana secara maksimal. Perihal ada video yang menyatakan kenapa PPKM diberlakukan tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli secara negatif, karena pada tanggal 20 Juli itu Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Oke, seandainya ada video-video yang viral akhir-akhir ini yang disampaikan bahwa PPKM diberlakukan tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli, yang mana tanggal 20 Juli itu bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, yang seharusnya yang pada tanggal 20 Juli itu merupakan Hari Raya Idul Fitri,
yang mana disunatkan secara muakkad bahwa umat muslim berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid-masjid. Dan andai pun skenario itu diterapkan kepada kita untuk tidak sholat berjamaah karena dikhawatirkan terjadi tertularnya COVID-19 ini, kita sama-sama menghadapinya, kita sama-sama menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Jangan dianggap sebagai suatu hal-hal yang negatif, ada muatan-muatan politik di dalamnya. Meskipun ada beberapa di antara kita berpikiran yang seperti itu, biarkan saja mereka yang berpikiran seperti itu. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi untuk tetap terus sehat dengan cara terus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan makan makanan bergizi dan juga tetap meminum air putih yang cukup dan juga tetap menjaga keharmonisan hidup berumah tangga dan tetap ceria selalu, karena dengan keadaan kita yang ceria, insya Allah membuat imunitas tubuh kita akan tetap terjaga, sehingga serangan-serangan virus yang akan menyerang kita insya Allah tidak akan bisa memasuki tubuh kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita awali dengan doa kita untuk tetap selalu sehat dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga hidup sehat serta menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Demikian, semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda yang melaksanakan PPKM darurat ini. Patuhilah segala apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita, karena sangat diyakini pemerintah program seindah apapun, sebagus apapun tak akan berhasil ketika rakyatnya tetap keras kepala, ketika rakyatnya tidak mau mengikuti apa yang telah disarankan demi kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.